manajemen, yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengarahan, dan pengendalian orang-orang sumber daya organisasi lainnya. Yang kedua ada pengertian MBS. MBS yaitu manajemen berbasis sekolah, yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, perencanaan tujuan sekolah yang akan dicapai. Yang ketiga ada keuntungan melaksanakan MBS. Yang pertama ada kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Yang keempat, alasan mengapa sekolah harus melaksanakan MBS. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Yang kedua, sekolah dapat berkompetensi secara sehat dengan sekolah lain. Yang ketiga, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang kelima, tujuan utama penerapan MBS di Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua. Yang kedua, membangun teamwork yang demokratis dan profesional. Yang ketiga, pemberian otonomi daerah yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan, peningkatan layanan pendidikan. Yang keenam, ada karakteristik keberhasilan implementasi MBS. Yang pertama, peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan non-material. Yang keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Dan yang ketujuh, permasalahan implementasi MBS. Yang pertama, pemahaman terhadap konsep dan aplikasi MBS. Yang kedua, sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Yang ketiga, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat. Yang keempat, rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat. Yang ketujuh, manajemen kurikulum dan program pengajaran. Pengertiannya yaitu merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan, perencanaan, dan pengembangan kurikulum nasional yang telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Akan tetapi, sekolah juga bertugas dan berwenang mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kesembilan ada tujuan manajemen kurikulum pengajaran. Yang pertama, untuk mengelola perancangan kurikulum pembelajaran. Yang kedua, untuk mengelola implementasi kurikulum pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengelola evaluasi kurikulum pembelajaran. Yang ke-10 ada manajemen tenaga pendidikan, mencakup beberapa hal. Yang pertama, perencanaan pegawai. Yang kedua, pengadaan pegawai. Yang ketiga, pembinaan pegawai. Yang keempat, promosi dan mutasi. Dan yang kelima, pemberhentian pegawai. Yang keenam, kompensasi. Ketujuh, penilaian pegawai. Ke-11 ada pengertian manajemen kesiswaan, merupakan salah satu bidang operasional MBS dalam hal penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik di suatu sekolah. Yang ke-12, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan manajemen kesiswaan. Yang pertama, penerimaan murid baru. Yang kedua, kegiatan pelaporan kemajuan belajar murid. Yang ketiga, bimbingan dan pembinaan disiplin murid. Yang ke-13 yaitu ada manajemen keuangan dan pembiayaan. Sumber dana dalam proses pendidikan ada 3 macam. Yang pertama, pemerintah pusat atau daerah. Yang kedua, orang tua atau murid. Yang ketiga, masyarakat. 14 ada jenis biaya. Yang pertama ada biaya rutin, yaitu biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun. Yang kedua, biaya pembangunan. 15 komponen utama manajemen keuangan, yaitu yang pertama prosedur anggaran, yang kedua prosedur akuntansi keuangan, yang ketiga pembelajaran pergudangan dan lain-lain, yang keempat prosedur inventasi, yang kelima prosedur pemeriksaan.